Allah adalah kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kabar baik yang mesti kita wartakan dan kita kumandangkan dalam situasi yang dilanda krisis iman dan identitas. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 ditegaskan, terdorong oleh belas kasih-Nya, Allah bertindak melalui Yesus Kristus untuk menghapus dosa manusia, dan selanjutnya manusia dipandang layak untuk memasuki kebahagiaan dan untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Kebaikan Allah ini hendaknya menjadi dasar yang kokoh bagi kita untuk mengimani Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita bisa terhindar dari krisis iman dan identitas, dan juga bagi yang sedang dilanda krisis iman dan identitas bisa melepaskan dirinya dari krisis-krisis tersebut. Allah begitu baik kepada kita semua. Allah mengasihi kita semua. Meskipun kita berdosa, Dia mengasihi kita. Bahkan Dia bersedia untuk menghapus dosa-dosa kita. Kurang apalagi kebaikan Allah untuk kita. Maka tidak ada alasan untuk mengalami keraguan baik dalam iman maupun dalam identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus yakin bahwa dalam situasi apapun Allah tetap mengasihi kita. Lalu iman kita akan Allah yang adalah kasih hendaknya menjadi identitas kita. Kalau kita percaya bahwa Allah mengasihi kita, maka kita pun harus hidup dalam kasih-Nya. Hidup dalam kasih Allah ini kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama. Misalnya membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ikut terlibat mengatasi keprihatinan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan karena mereka kehilangan pekerjaan, karena mereka kehilangan sanak saudaranya, karena terkena wabah corona ini. Juga persoalan-persoalan lain bisa muncul di saat pandemi COVID-19 ini dan membutuhkan keterlibatan kita untuk mengatasinya. Dan ini juga merupakan bentuk kasih yang kita bisa perbuat untuk sesama kita. Termasuk juga ketaatan kita dalam mematuhi protokol kesehatan. Ini juga merupakan bentuk perbuatan kasih. Karena dengan mentaati protokol kesehatan, selain kita melindungi diri kita sendiri, kita juga melindungi orang lain. Kita juga ikut menjaga kesehatan orang lain. Dan ini juga termasuk tindakan kasih. Maka kita
khususnya dalam situasi pandemik COVID-19 ini diajak untuk taat pada protokol kesehatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah poin-poin permenungan yang bisa saya sampaikan untuk mempertegas bahan pertemuan BKSN yang pertama. Semoga permenungan ini bisa sedikit menambah wawasan kita, dan mari kita sungguh membatinkan peran Allah yang adalah kasih dalam hidup kita, dan mari kita wujudkan kasih Allah itu dengan mengasihi sesama kita. Semoga dengan ini iman kita kepada Allah semakin diperteguh, dan identitas kita sebagai orang yang mengimani Allah menjadi semakin tampak dalam kehidupan keseharian kita. Semoga demikian.